Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema murka Allah. Kita sudah membaca bahwa ada suara yang nyaring dari dalam bait Allah yang memerintahkan kepada ketujuh malaikat untuk menumpahkan, pergi mencurahkan ketujuh cawan murka Allah itu ke atas muka bumi, ke atas dunia ini. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema murka Allah. Murka Allah. Kalau kita mengobservasi kitab Wahyu, memang kitab Wahyu ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman, tentang kesudahan dunia ini, kesudahan umat manusia, penghukuman Allah atas bumi ini, itu dituliskan di dalam kitab Wahyu. Di mana Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan ketika dia ada di Pulau Patmos, dia ada di dalam pembuangan pengasingan, di dalam kesendiriannya, di dalam pembuangan pengasingan itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia gunakan waktu, kesempatan ketika dia sendirian di Pulau Patmos, diasingkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan kepadanya hal-hal yang akan terjadi di kesudahan dunia ini. Rasul Yohanes mencatat, menuliskannya hal-hal apa yang akan terjadi. Sehingga kita dapat membaca kitab Wahyu ini. Ini merupakan nubuatan yang Tuhan berikan. Apa yang akan terjadi di atas muka bumi ini di kemudian hari. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari Wahyu pasal 16 ini, dalam Wahyu pasal 16 ini menuliskan tentang kegenapan murka Allah yang digambarkan dengan 7 cawan murka yang ditimpakan, dicurahkan ke atas seluruh bumi, dicurahkan di atas bumi ini. Jadi setiap elemen kehidupan yang ada di muka bumi ini tidak ada yang luput dari murka Allah. Sehingga manusia tidak bisa sembunyi. Penghukuman bukan hanya di daratan, tetapi lautan, sungai-sungai, bahkan di udara. Penghukuman Tuhan nyatakan atas semua elemen yang ada dalam kehidupan di muka bumi ini. Kalau kita membaca dalam Wahyu 16 ayat yang kedua, penghukuman Allah, Tuhan nyatakan di atas bumi, di atas daratan ini, yang akan menimpa semua manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu. Karena tentunya umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang sungguh-sungguh sudah tidak ada lagi. Sudah disingkirkan oleh Tuhan ke padang gurun, padang belantara, dan dipelihara oleh Tuhan. Dan manusia yang tertinggal itu yang akan mengalami penghukuman Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, para pengikut antikristus, orang-orang yang hidup di dalam dosa,
tidak mau bertobat, merekalah yang akan mengalami murka Allah. Di dalam ayat yang ketiga itu penghukuman Allah. Murka Allah, cawan murka Allah yang kedua dicurahkan ke atas laut. Di dalam ayat 3 dikatakan, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Ada penghukuman di atas laut. Airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang hidup di dalam laut. Dan ayat yang keempat, penghukuman Allah, Tuhan nyatakan atas sungai-sungai, atas segala mata air yang ada. Ayat yang ke-8, penghukuman Allah, Tuhan nyatakan ketika malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Jadi ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Begitu mengerikan. Ayat yang ke-10, penghukuman Allah, Tuhan nyatakan atas tahta binatang itu, atas tahta antikris, atas tahta nabi palsu, atas tahta antikris dan para pengikutnya. Ayat yang ke-17, penghukuman Allah, Tuhan nyatakan atas angkasa. Jadi semua yang ada di bumi ini akan mengalami penghukuman Tuhan yang mengerikan. Tidak ada lagi tempat bersembunyi untuk dapat menghindar dari luapan murka Allah. Jadi tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Manusia tidak bisa sembunyi dari murka Allah. Dimanapun manusia berada di atas muka bumi ini akan mengalami murka Allah, penghukuman Allah. Murka Allah ditujukan kepada para musuh Allah sebagai pembalasan atas darah para martir yang telah mereka curahkan. Ini menegakkan keadilannya. Dalam Wahyu 16 ayat 5 dan 7 dituliskan, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Jadi ini menegakkan keadilan Allah. Penghukuman Allah, murka Allah ini untuk menghukum musuh-musuh Allah. Orang-orang yang tidak mau bertobat, antikris dan para pengikutnya. Dan 7 murka Allah ini mirip dengan tulah zaman Musa terhadap Mesir. Semua orang yang tidak mau mentaati Tuhan, semua orang yang mengikuti iblis dengan segala bentuk mujizat palsunya akan binasa oleh murka Allah. Dalam ayat 10 sampai ayat 14, Wahyu 16 ayat 10 sampai 14. Meski telah demikian dahsyat murka Allah dinyatakan atas bumi dan sedemikian nyata kebenarannya, ternyata mereka tidak bertobat sedikit pun. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi manusia tidak bertobat, sudah menerima murka Allah, penghukuman Allah. Mereka tidak bertobat, mereka menghujat Allah. Juga di dalam ayat 11, ayat 13 dan 14, manusia tidak bertobat, sudah mengalami murka Allah, penghukuman Allah, tetapi tidak bertobat. Dan pada 3 cawan terakhir murka Allah memuncak, namun pihak lawan menghimpun kekuatan terakhir mereka untuk membalas. Dalam ayat yang ke-14, jadi ada antikris beserta pengikut-pengikutnya, beserta orang-orang yang mengikutinya. Mereka mau melawan Tuhan. Akhirnya hanya dengan satu pukulan maha dahsyat
dari Allah, mereka dihancurkan tuntas oleh Allah. Ayat 18-21. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, betapa ngerinya kedahsyatan murka Allah itu, serta kebinasaan yang diakibatkannya. Jadi betapa ngerinya. Untuk itu sebagai pengikut Kristus kita harus berjaga-jaga senantiasa. Sebab hari murka Tuhan tersebut dikatakan seperti pencuri dalam ayat 15 bagian A. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga, terus ada di dalam Tuhan, terus hidup mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Berjaga-jaga adalah sifat sejati seorang yang beriman, yang akan menampakkan diri dalam ketaatan dan kesetiaan, menjaga hidup kudus. Kita harus hidup dalam kekudusan, terus berjaga-jaga. Kita yang saat ini tertekan secara rohani karena melihat kejahatan yang makin biadab, kejahatan yang makin menjadi-jadi, kejahatan yang makin bertambah-tambah, boleh terhibur bahwa semua itu suatu saat kelak akan dimusnahkan dan ditiadakan oleh murka Allah yang adil. Allah kita Allah yang adil, yang akan menyatakan penghukumannya, murkanya kepada orang-orang yang tidak mau bertobat, kepada antikris, kepada nabi-nabi palsu, kepada iblis, kepada orang-orang yang mengikuti antikris yang hidup di dalam kejahatan. Mari sebagai umat Tuhan tetap setia kepada Tuhan, berjaga-jaga, tetap ada di dalam Tuhan, terus mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami menjadi umat-umat-Mu. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami percaya Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang akan menghukum manusia yang tidak mau bertobat. Engkau yang akan menghukum bumi ini Tuhan, karena bumi hidup di dalam dosa dan kejahatan. Tetapi kami umat-umat-Mu diselamatkan oleh Engkau. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GPD LSAD Magelang berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Engkau. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.